Oke, halo teman-teman. Suaraku masuk ya? Oke, seperti nyaman karena udah jam 1:11 juga. Jadi akan aku mulai aja webinar siang hari ini. Oke, nah screen-nya juga udah terlihat ya teman-teman. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kabarnya selalu baik. Mungkin tadi untuk teman-teman yang dari kelas data science juga udah sempat ketemu di kelas praktikum data science. Aku mau ngucapin terima kasih sebelumnya karena udah ngeluangin waktunya untuk bisa hadir di webinar aku di siang hari ini. Oke, nah mungkin seperti yang udah dilihat di layar teman-teman juga bahwa hari ini aku akan um, bahas tentang analisis sentimen dengan Python. Nah, sebelumnya mungkin kenalan dulu sama aku. Nama aku Zahra Dinda Yaskur, biasanya dipanggilnya Zahra atau Ara. Saat ini aku berkuliah di Universitas Gunadarma, jurusan Sistem Informasi S1. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan mau connect LinkedIn juga boleh banget, ada di bawah sini ya. LinkedIn-nya ada di nama aku sendiri, nama lengkapku di Zahra Dinda Yaskur. Nanti kita bisa connect di sana. Gitu. Oke, nah untuk tujuan pembahasan webinar kita kali ini itu ada untuk memahami yang pertama memahami konsep dasar analisis sentimen itu apa, kemudian juga mengetahui apa saja sih metode analisis sentimen, kemudian yang ketiga mengetahui bagaimana cara kerja analisis sentimen. Kemudian juga yang keempat itu memahami tahapan dalam analisis sentimen, terutama menggunakan pendekatan machine learning. Kemudian yang terakhir nanti akan ada pembahasan studi kasus atau praktik sederhana ya dari analisis sentimennya itu sendiri terhadap review film skor IMDb. Nah, untuk agenda pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nantinya tentu kita akan bahas dulu tentang pengantar analisis sentimen, definisi dan konsep dasarnya, kemudian mengapa analisis sentimen itu penting untuk konteks digital sekarang, kemudian juga tipe-tipe analisis sentimen itu ada apa aja. Nah, kemudian yang kedua itu ada kita akan masuk membahas ke metode analisis sentimennya tentang bagaimana cara kerjanya, kemudian metode analisisnya apa saja, kemudian juga apa saja tahapan dalam suatu analisis sentimen. Kemudian yang terakhir juga ada studi kasusnya. Oke, nah mungkin bisa langsung aku mulai aja ke pembahasannya ya dari yang pertama yaitu pengantar analisis sentimen. Nah, sebelum aku memperdalam lagi ke analisis sentimen itu apa sih sentimen itu? Mungkin di sini ada beberapa 3 kalimat ya yang ada di layar teman-teman. Apakah teman-teman ada yang mau sharing nih opini atau pendapatnya tentang sentimen itu apa sih kira-kira? Boleh aja langsung di kolom chat atau boleh langsung ambil. Kayak di yang kalimat pertama ini ada isinya rotinya lembut banget, enak, servernya juga ramah, dan suasananya sempurna, highly recommended. Terus kalau yang kedua itu filmnya boring banget, aku sepanjang film tidur. Kemudian yang ketiga, besok ada rapat ya jam 10 pagi di ruang biasa. Gitu. Kira-kira dari ketiga kalimat ini tuh menurut teman-teman sentimen itu apa? Ada yang mau sharing nggak tentang opininya? Tentang sentimen itu apa? Oke, mungkin nggak apa-apa kalau misalkan belum ada yang mau, bisa aku lanjut aja. Nah, sentimen itu kalau mengutip dari KBBI adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu atau bertentangan dengan pertimbangan pikiran. Jadi kayak setiap manusia itu umumnya pasti akan mengungkapkan respon ya terkait suatu kejadian atau keadaan. Nah, biasanya responnya itu berdasarkan pengalamannya gitu ya yang merupakan hasil
kumulatif dari proses berpikir terhadap input atau masukan yang pernah diterima olehnya gitu selama ini. Nah, responnya itu biasanya dikategoriin teman-teman jadi 3 kelompok besar, yaitu ada respon positif, negatif maupun netral. Kalau misalnya dilihat dari contoh yang tadi itu ketiga ini, yang pertama itu kita bisa tahu ya kalau uh, kalimat yang pertama itu responnya termasuk ke respon positif. Kemudian kalau untuk yang kedua, filmnya boring banget, aku sepanjang film tidur gitu. Kita bisa paham gitu ya makna dari yang kalimat kedua ini lebih ke responnya itu negatif gitu ya karena menurut dia filmnya itu membosankan gitu jadinya nggak ditonton sampai akhir malah tidur. Kemudian yang terakhir itu termasuk ke dalam netral karena di dalam kalimatnya itu dia nggak mengandung kalimat positif atau negatif, cuman hanya menginfokan aja gitu. Ada rapat jam 10 pagi di ruang biasa gitu, teman-teman. Sentimennya udah paham, nah sekarang bisa masuk ke analisis sentimennya. Apa sih analisis sentimen itu? Kalau kata AI nih, kata Perplexity AI, analisis sentimen itu atau yang juga dikenal sebagai analisis opini adalah sebuah program kecerdasan buatan yang bertujuan buat menganalisis opini atau pendapat dari teks digital dengan gunain teknik analisis teks atau analisis sentimen dapat mengidentifikasi kata dan frasa yang memiliki emosi positif, negatif dan atau netral serta mencari pola penggunaan kata-kata tersebut gitu ya. Seperti yang udah aku mention juga sebelumnya bahwa sentimen itu kan adalah apa ya bisa dibilang rasa atau makna gitu ya dari sebuah teks dan dibagi ke dalam ketiga kategori itu yang positif, negatif atau netral. Nah, mungkin secara gampangnya kalau analisis sentimen itu adalah sebuah proses kategorinya gitu teman-teman. Proses pengkategorian rasa atau makna dari sebuah teks tersebut gitu. Terus di sini Presposity juga bilang bahwa analisis sentimen itu adalah sebuah program kecerdasan buatan gitu. Kenapa kecerdasan buatan gitu? Kenapa AI? Karena untuk saat ini gitu ya, pendekatan konvensional lagi tuh bukan jawaban yang tepat gitu, bukan lagi jawaban yang tepat untuk bisa mengungkap dan menentukan jenis sentimen yang ada dalam data tekstual, terutama dalam konteks data yang besar gitu ya teman-teman. Kayak memperkerjakan manusia untuk mengklasifikasikan jenis sentimen dari suatu kumpulan data yang besar tuh uh, pastinya ngabisin biaya yang sangat besar dan juga nggak efisien gitu, butuh waktu yang lama untuk um, mengklasifikasikan secara manual gitu. Kayak misalnya kita punya 1.000 tweet gitu per hari, 100.000 deh atau enggak, pasti kan lama ya buat mengklasifikasikan gitu mana yang positif, negatif ataupun netral gitu. Jadi dibutuhkan nih sebuah teknik baru gitu dalam analisis sentimen yang bisa secara otomatis mengekstrak informasi dari data secara cepat dan juga bertanggung jawab gitu ya, reliable. Nah, jadi ide sederhananya adalah gimana sih menciptain robot gitu ya dalam tanda kutip yang bisa berpikir dan memutuskan jenis sentimen apa yang terdapat dalam data tekstual uh, dengan baik seperti manusia pada umumnya gitu. Tapi setelah itu pasti muncul pertanyaan kayak gimana sih caranya menciptakan automatisasi seperti itu gitu. Nah, seperti yang kalau teman-teman dari data science mungkin ya, yang udah kita pelajari juga beberapa bulan belakangan ini, jawabannya adalah menggunakan machine learning gitu. Di perkembangan teknologi yang sangat masif sekarang ini gitu, machine learning mampu nih menyelesaikan tugas spesifik tanpa perlu secara eksplisit diprogram secara terus-menerus gitu ya. Jadi machine learning itu digunakan sebagai tools untuk membuat robot yang mampu mengklasifikasikan jenis sentimen dalam data tekstual. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya, pembahasan kedua ya, nanti akan dibahas lebih lanjut ya mengenai langkah-langkah apa sih yang biasanya dilakukan dalam analisis sentimen menggunakan pendekatan machine learning gitu, teman-teman. Oke, nah tadi aku udah banyak ngomong tentang analisis sentimen itu apa. Kenapa sih analisis sentimen itu penting gitu? Analisis sentimen itu penting karena dilakukan supaya kita
paham gitu ya dan bisa menginterpretasikan opini, pandangan atau perasaan dari berbagai sumber teks gitu. Seperti dari review atau ulasan, komentar, terus post dengan media sosial atau feedback pelanggan, macam-macam ya teks bentuk teksnya. Terus juga dari dengan pemahaman sentimen itu kita bisa mengidentifikasi pola, tren atau masalah yang relevan gitu, yang bisa digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti bisnis, pemasaran, politik, dan lainnya gitu. Kemudian um, untuk konteks bisnis misalnya gitu ya, khusus untuk konteks bisnis, manfaat analisis sentimen itu yang pertama bisa untuk pemahaman pelanggan gitu. Jadi dengan dilakukan analisis sentimen dari ulasan, komentar, feedback dan macam-macam dan macam sumber teks lainnya itu, si perusahaan itu bisa paham persepsi dan preferensi pelanggan mereka dan informasi ini tuh bisa digunakan untuk tentunya ningkatin servisnya ya atau ningkatin kualitas produknya gitu. Kemudian yang kedua itu bisa juga untuk bermanfaat sebagai manajemen reputasi gitu. Jadi dengan analisis sentimen itu bisa membantu perusahaan untuk memantau nih dan mengelola reputasi merek atau brand mereka secara online. Jadi dengan paham bagaimana merek atau produk dipandang oleh masyarakat, perusahaan tuh bisa mengambil tindakan yang cepat untuk menanggapi masalah misalnya terjadi ada suatu isu gitu ya dan secara cepat juga mengambil tindakan cepat gitu untuk memperbaiki image merek atau brand mereka gitu. Misalnya kayak sebuah perusahaan teknologi itu lagi ngelacak nih review produk mereka di situs web atau forum. Terus mereka di sana nemuin bahwa banyak keluhan tentang ke kualitas produk baru mereka gitu. Nah, dari situ kan perusahaan bisa dengan cepat gitu ya, bisa merespon dengan cepat dengan bisa ngeluarin update terbaru gitu dari softwarenya gitu untuk memperbaiki masalah yang dikeluhkan oleh konsumen dan secara terbuka juga berkomunikasi gitu ya dan tentang kepada pelanggan tentang langkah-langkah yang akan mereka ambil. Gitu. Kemudian yang ketiga itu bisa juga untuk deteksi tren dan perkembangan. Jadi dengan menganalisis sentimen secara terus-menerus, perusahaan ini bisa mengidentifikasi tren pasar, pola perilaku konsumen, perubahan dalam preferensi pelanggan. Jadi informasinya ini bisa digunakan untuk mengantisipasi perubahan gitu dan mengambil langkah-langkah yang sesuai gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe analisis sentimen. Ada apa aja sih analisis sentimen itu? Yang pertama ada fine graded sentiment analysis. Tipe ini itu memiliki penilaian spesifik. Biasanya itu banyak digunain pada review e-commerce berupa bintang. Jadi metode ini tuh biasanya ngelibatin penilaian sentimen dari pengguna gitu ya pada skala gitu. Misalkan dari 1 sampai 5, 0 sampai 100 gitu. Dan setiap segmennya itu mewakili sentimen yang berbeda-beda gitu. Kalau misalkan 1 sampai 5 mungkin satu itu positif, terus mungkin 3 itu netral, 5 itu negatif. Mungkin kalau skalanya lebih besar itu segmentasinya tentu lebih banyak ya. Ada yang sangat positif, positif, netral, negatif, dan sangat negatif gitu. Kemudian yang kedua itu ada emotion detection. Nah, kalau tipe analis yang ini bertujuan untuk mendeteksi emosi seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan frustasi. Nah, deteksi emosional ini disiplin analisis sentimen tuh yang lebih kompleks gitu. Karena lebih lebih dalam dari sekedar menyortir ke dalam kategori. Di dalam pendekatan ini, model analisis sentimen itu mencoba untuk menafsirkan berbagai emosi gitu ya, seperti yang udah aku sebutkan tadi ada gembira, marah, kesedihan, dan penyesalan melalui pilihan kata gitu yang digunakan oleh orang tersebut. Kemudian yang ketiga ada aspek based sentiment analysis. Nah, untuk yang ini itu berfokus pada aspek tertentu dari suatu produk atau layanan. Jadi untuk yang tipe ini itu digunakan untuk mengetahui aspek apa gitu yang mendapat penilaian positif, netral atau negatif atau dari pelanggan. Misalnya kayak ada sebuah produsen laptop gitu yang menyurvei pelanggan tentang pengalaman mereka
dengan keyboard atau misalnya dengan touchpad-nya. Nah, mereka bisa nih gunain analisis sentimen supaya tahu apa sih persepsi masyarakat atau konsumen tentang um, produk dari mereka gitu dengan kata kunci terkait software yang mau mereka hardware yang mau mereka cari tahu gitu ya gitu. Kemudian untuk yang keempat itu ada multilingual sentiment analysis. Nah, kalau sesuai dengan namanya ya, multilingual. Jadi, biasanya dimanfaatkan untuk menganalisis kata-kata dalam berbagai bahasa gitu. Bisa dibilang tipe analisis yang ini itu cukup sulit karena harus punya daftar kata-kata gitu ya dari berbagai macam bahasa. Oke. Nah, selanjutnya kita move ke bagian kedua, yaitu membahas metode analisis sentimen. Nah, untuk metode analisis sentimen sendiri itu ada dua ya, ada dua approach yang biasanya umum digunakan. Nah, yang pertama itu ada pendekatan dari rule based atau pendekatan aturan ya. Pendekatan ini itu meliputi penggunaan leksikon, tokenisasi, dan teknik parsing. Pendekatan ini menghitung jumlah kata positif dan negatif dalam kumpulan data yang diberikan. Jadi jika jumlah katanya positif melebihi jumlah kata negatif, maka sentimennya dianggap positif dan juga sebaliknya. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan machine learning gitu. Proses ini itu melibatkan pembuatan model analisis sentimen dan melatihnya berulang kali di data yang diketahui sehingga dapat menebak sentimen di data yang tidak diketahui dengan akurasi tinggi. Gitu. Nah, pendekatan yang menggunakan teknik machine learning itu bisa menggunakan seperti neural network atau deep learning juga bisa untuk ngajarin software komputernya itu ya untuk mengidentifikasi sentimen emosional dari teks. Nah, model analisis sentimen ini bisa yang menggunakan machine learning itu bisa digunakan untuk berbagai bidang juga ya teman-teman. Nah, kemudian ada gimana sih cara kerja analisis sentimen. Nah, mungkin ini cara kerja secara umumnya aja ya, karena kalau untuk machine learning kan biasanya nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Tahapannya sebenarnya hampir mirip seperti tahapan machine learning pada umumnya, cuman biasanya yang membedakan untuk analisis sentimen adalah di dua bagian ini. Jadi untuk di bagian pre-processing itu analisis sentimen itu biasanya meliputi tahap scaffolding atau yaitu convert huruf kapital gitu ya ke lowercase. Kemudian yang kedua itu biasanya juga ada tahap remove punctuation, jadi ngehapus tanda baca karena biasanya kalau dari review, apalagi dari postingan sosial media gitu ya, banyak tanda baca yang diketik oleh pengguna gitu. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada tahap stop word removal. Jadi ini ngilangin kata-kata yang gak bermakna. Gak bermaknanya tuh maksudnya misalnya kayak dalam sebuah kalimat kayak nih misalnya kalimat ini gitu ya lebih lanjut menganalisis kata kunci yang gitu. Nah, yangnya ini biasanya nanti di stop word removal bahasa Indonesia gitu biasanya dihapus. Kemudian yang keempat itu ada tahap tokenizing. Jadi memecah kalimat menjadi kumpulan data gitu. Karena um, nantinya akan melewati proses machine learning gitu ya. Seperti teman-teman tahu juga karena mesin itu nggak bisa memproses dalam bentuk string. Jadi biasanya melalui proses tokenisasi untuk diubah ke dalam bentuk integer gitu. Kemudian yang kelima itu ada tahap lemmatization atau lemmatisasi, yaitu mengubah kata jadi kata dasar. Nah, setelah tahap preprocessing ini biasanya akan dilanjutkan dengan analisis kata kunci. Jadi biasanya NLP atau Natural Language Processing akan lebih lanjut menganalisis kata kunci yang diekstraksi dan memberi kata tersebut skor sentimen. Nah, skor sentimen itu adalah skala pengukuran yang menunjukkan elemen emosional dalam sistem analisis sentimen. Oke, kita
sekarang udah mulai masuk ke tahapan analisis sentimen. Nah, jadi pertama-tama uh, kalau misalnya kita mau memulai sebuah analisis gitu ya, atau misalkan memulai suatu project gitu, kita tuh mesti paham betul gitu apa masalahnya. Kayak kita harus bisa ubah masalah, misalnya konteks bisnis gitu, jadi sesuatu yang berharga. Nah, seringkali apalagi konteks bisnis itu masalahnya nggak langsung jelas atau to the point. Jadi dari kitanya yang emang harus punya sense critical thinking gitu, dan nanyain pertanyaan yang tepat apa aja gitu. Jadi um, berhubungan dengan pencarian konteks masalahnya itu, kita juga harus bisa cari data yang tepat. Nah, mengumpulkannya biasanya dari suatu sumber atau berbagai sumber yang ada di web atau internet gitu. Nah, biasanya data ini tuh juga nggak berlabel ya, jadi um, perlu proses pemberian label di mana kita mengidentifikasi data dan menambahkan label yang bermakna untuk memberikan konteks sehingga algoritma machine learning tuh bisa belajar dari itu gitu ya. Nah, saat ini tuh udah banyak banget ya alat atau tools pelabelan yang ada gitu. Ada beberapa juga yang open source, ada juga yang berbayar gitu. Beberapa di antaranya mungkin ada Gate, GATE gitu ya, Gerbang Label Studio, terus Text Editor gitu, dan lain-lain, dan masih banyak pokoknya. Itu tahap pertamanya itu mungkin kita bisa ngumpulin dan labeling datanya dulu. Nah, kemudian yang kedua itu ada masuk ke pre-processing teksnya. Seperti yang tadi juga udah aku jelasin sebelumnya, tahapan di sini nih yang biasanya yang paling ngebedain um, analisis sentimen dengan pendekatan machine learning dengan proses machine learning yang lainnya gitu. Jadi pre-processing text di sini itu untuk membersihkan data teks dan memberinya ke model gitu ya. Biasanya data teks itu punya banyak noise di tahap awal, seperti kayak spasi ekstra, terus emoji gitu ya, terus juga tanda baca, macam-macam. Makanya perlu dilakukan berbagai teknik pre-processing gitu ya, supaya data yang nantinya akan dibuat model itu bisa lebih siap gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada text representation. Nah, di langkah ini kita akan mengubah data teks yang sudah diproses kita jadi angka gitu. Jadi biar mesin itu bisa paham dan belajar dari pola-pola di dalamnya. Proses di sini tuh bisa juga disebut mungkin fitur extraction gitu ya, teman-teman. Dan biasanya dilakukan dengan berbagai cara. Kalau untuk dalam kasus analisis sentimen itu biasanya bisa menggunakan TF IDF gitu ya, atau juga back of words, kemudian juga ada word to fact dan sebagainya, masih banyak lagi, confactorizer gitu ya, macam-macam. Nah, kemudian selanjutnya setelah text representation atau feature extraction, masuk ke tahap modeling dan evaluation. Jadi NLP ini punya berbagai banyak aplikasi ya untuk berbagai industri dan fungsi bisnis. Jadi beberapa contohnya adalah analisis sentimen yang lagi kita bahas, atau juga chatbot, penerjemahan, transkripsi suara, dan juga ringkasan teks gitu ya. Jadi kita bisa menyelesaikannya ini menggunakan model machine learning atau juga dengan deep learning. Nah, di model machine learning itu kita bisa pakai klasifikasi SVM, naive Bayes, atau regresi logistik, dan juga decision tree. Kalau untuk dari apa ya, sudut pandang atau POV analisis sentimen itu sendiri, kita bisa pakai salah satu dari mereka, asalkan bisa ngasih akurasi terbaik gitu. Jadi dalam kasus klasifikasi teks gitu terutama, akurasinya itu bisa diukur juga berdasarkan 4 metrik klasifikasi gitu ya: akurasi, presisi, recall, dan skor F1 gitu. Kemudian yang terakhir itu biasanya kalau emang udah advance banget itu biasanya dilakukan juga tahap deployment gitu ya. Biasanya ada 3 jenis cara nge-deploy, yaitu ada real time inference, batch inference, dan edge deployment.
Kalau real time inference itu modelnya dipakai setiap waktu dan responsnya itu langsung gitu ya, sesuai dengan namanya real time. Jadi langsung keluar gitu lah. Terus kemudian kalau batch inference itu prosesnya buat ngasilin prediksi untuk sekelompok data. Terus prediksinya itu disimpan untuk end user. Kemudian kalau untuk edge deployment atau edge device itu prediksinya itu terjadi di level perangkat atau hardware atau level lokal gitu ya, lewat model machine learning atau deep learning. Kalau aku pribadi belum pernah sampai ke tahap deployment ini, jadi biasanya hanya sampai ke modeling dan evaluation gitu. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang udah pernah nih ngelakuin juga um, kasus analis sentimen dan udah sampai tahap deployment, bisa banget nanti sharing-sharing di sesi akhir, ada diskusi dan tanya jawab, karena sejujurnya pengen tahu juga sih lebih banyak tentang gimana sih cara ngedeploy untuk hasil dari modeling analisis sentimen gitu. Oke, nah mungkin untuk penjelasan materinya udah selesai teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, uh, bisa langsung di komen aja. Nanti akan kita bahas atau diskusi setelah pembahasan studi kasus gitu teman-teman. Nah untuk studi kasus ini seperti biasa kita menggunakan Google Colab aja. Teman-teman bisa um, akses datasetnya di sebentar. Nanti aku akan coba taruh di kolom chat. Kalau teman-teman yang mau ngikutin, boleh banget diakses datasetnya dan juga ini source code-nya ya. Sebentar. Bukan. By the way, kalau tadi kecepatan, maaf banget ya teman-teman. Makanya kalau ada yang masih belum dipahamin atau yang mau ditanyain, boleh banget langsung di public chat aja. Biar kita bisa diskusi lagi. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau ikut coba bareng-bareng juga di Google Colab, udah ada datasetnya aku taruh di public chat, sama ada juga Google Colab ya. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Kak Lilah. Mungkin nanti kita bahas setelah study case ya, Kak. Oke, aku ganti share screen dulu. Udah terlihat ya, teman-teman? Sebentar. Oke, udah terlihat. Nah, dari dataset yang tadi juga udah aku share, datasetnya itu adalah berisikan review film ya dari IMDb, dan di situ karena ini praktek sederhana, jadi sentimennya juga udah dilabelin gitu ya, udah ada label sentimennya positif atau negatif. Nah, untuk tahap nanti kita akan menggunakan metode TF-IDF untuk ekstraksi fiturnya, kemudian juga menggunakan model SVC atau Support Vector Machine untuk evaluasi performance-nya.
Nah, tahap pertamanya seperti biasa kita install beberapa libraries gitu ya yang diperlukan nantinya. Di sini ada open data sets, kemudian juga ini beberapa libraries yang akan digunakan. Seperti ini juga dari di sini aku perlu download sendiri lagi gitu ya dari library NLTK ini, karena pada saat di bawah-bawahnya itu pas aku run tuh masih harus download package-nya masing-masing sendiri kayak gini gitu. Padahal sini udah ada import NLTK. Nah, selanjutnya load dataset. Selanjutnya itu di load datasetnya menggunakan Audi download. Ini link datasetnya. Terus biasanya nanti kalau pakai function ini tuh nanti akan ada apa ya? Masukin key kegel kalian dari yang bisa diambil dari API. Mungkin cobain aja. Sebenarnya itu aku udah nyiapin kopiannya karena um, apa ya di beberapa tahap kayak untuk modeling dan lematisasi itu agak sedikit text time, jadi aku mungkin nanti pas bagian modelingnya akan kasih tunjuk yang udah jadi gitu. Tapi untuk proses ini kita running aja gak apa-apa dari awal. Nah ini kayak gini, jadi biasanya input username Kaggle kita gitu ya, terus ada Kaggle key-nya, biasanya diambil dari apa namanya API Kaggle yang ada di profil kalian. Nanti biasanya berbentuk file JSON. Nah, ini udah ke download. Terus di sini kita cek dulu benar gak datasetnya. Nah, sudah udah muncul ya teman-teman. Kolom ada dua kolom yaitu ada review sama sentimen. Nah, ini yang tadi aku bilang untuk menghemat waktu juga di datasetnya terbilang udah cukup rapi gitu ya, karena udah ada labelnya sendiri, jadi udah ada label positif sama negatif. Karena kalau yang emang bener-bener dari tahap awalnya banget itu kita nge-labelin sendiri gitu, positif atau negatif. Kemudian kita masuk ke tahap data understanding. Yang pertama seperti biasa kita cek shape-nya dulu untuk cek jumlah records dan kolomnya. Di sini ada 50.000 records ya, lumayan banyak, cukup banyak. Dan juga kolomnya ada dua. Kemudian nama kolomnya tadi juga ada kolom review sama sentiment. Untuk data type-nya sendiri adalah object. Kita cek juga apakah ada data yang null atau kosong. Nggak ada, maka nggak dilakukan pembersihan missing values ya. Terus kemudian juga ini ada untuk deskripsi statistik, tapi untuk semua karena ini itu. Dan uniknya ada dari 49.582 review. Terus juga ini ada top reviewnya, ada yang ini frekuensinya. Nah, kemudian sedikit visualisasi untuk jumlah kedua sentimennya gitu. Nah, untuk kasus yang ini jumlah kedua sentimen itu seimbang ya teman-teman. Jadi positifnya ada 25, terus negatifnya juga ada 25.000 records gitu. Nah, ini kita cek dulu salah satu beberapa review yang ditulisnya tuh kayak gimana gitu. Nah, ini tuh. Kalau yang di awal ini kan probably my all time favorite movie, A Story of Selfless Sacrifice. Nah, dari sini kita bisa menyimpulin kalau yang kalimat yang pertama ini tuh sentimennya positif ya. Terus kemudian kalau yang kedua itu this movie is awful gitu. I can't even be bothered to write a reviews gitu, sampai dia bilang ini kayak sampah gitu. Berarti kan ini sentimen negatif gitu. Nah, ini karena kita masuk ke tahap data pre-processing. Ini sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi, karena kita udah lihat juga sedikit di atas sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita buat baris code untuk ngecek
contoh review ya sebelum dilakuin basic cleaning. Nah, ini ada masuk ke tahap basic cleaningnya. Di sini itu ada code untuk menghapus tanda baca nih. Tanda baca ada tanda tanya, ada tanda bintang, tanda titik, terus tanda kurung gitu ya. Pastikan kalau komentar gitu ya, apalagi dari yang benar-benar typing sama orang tuh beragam gitu tanda bacanya. Terus juga ini ada tanda baca yang lain juga. Terus juga ini untuk menghapus white space ya atau spasi tambahan. Terus ini menghapus semua string yang bukan huruf. Jadi kalau misalkan komentar ada mengandung angka nih kayak yang di contoh review ini nih, it's some 15. Ini 15-nya nanti akan dihapus gitu. Terus juga yang terakhir ada case folding. Itu nge-convert huruf kapitalnya jadi lowercase semua. Jadi nih yang ini probably-nya nanti akan jadi kecil. Oke, kita coba jalankan. Nah, kita cek setelah afternya. Nah, afternya karena tadi kita udah case folding, jadi P-nya juga jadi kecil di awal paragraf, terus juga apa namanya, angkanya juga hilang gitu ya, beberapa yang mengandung angka. Oke, udah basic cleaning. Selanjutnya masuk ke tahap tokenization. Nah, ini itu memecah kalimat menjadi kumpulan kata. Nah, di sini aku nyimpen variabel baru ya, words, untuk nyimpen hasil tokenisasinya. Di sini bisa dicek untuk komentar review yang tadi udah dipecah jadi berbagai kumpulan kata satu masing-masing gitu ya. Probably my all time favorite movie gitu ya. Satu-satu. Selanjutnya masuk ke stop words removal. Oke. Nah, mungkin kita bisa cek lagi filter words-nya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini stop word removal itu menghapus kata yang tidak mengandung konten. Maksudnya konten tuh apa sih? Mungkin lebih ke kata-kata yang nggak penting gitu ya. Maksudnya dalam satu kalimat kayak kalau kita bandingin dari hasil yang sebelum dilakuin stop word removal itu, ini di sini masih ada terus masih ada of, and, tuh. Terus ya it is gitu. Nah, setelah dilakuin tahap stop word removal, itu kata-kata tersebut tuh udah jadi hilang gitu ya, udah bersih. Jadi udah nggak include lagi di kolom reviewnya. Nah, ini kita untuk cek sekali lagi aja datasetnya. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke tahap lemmatization atau lemmatisasi. Jadi tahap ini itu adalah mengubah kata menjadi kata dasar. Nah, di sini tahapannya agak cukup panjang nih karena masukin juga tahap POS tag ya atau part of speech tagging gitu. POS tagging itu apa sih? POS ini adalah proses buat nandain setiap kata dalam teks dengan jenis kata yang sesuai gitu teman-teman. Jadi kan kata tuh dibagi ada banyak ya, ada kata benda, ada kata kerja, kata sifat dan sebagainya gitu. Kayak misalnya dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya juga kata-kata tuh seringkali punya banyak bentuk gitu ya yang berbeda tergantung pada konteksnya. Misalnya kata apa ya, running gitu ya. Kan itu bisa diubah kata dasar itu jadi kata run gitu ya. Kalau itu kata kerja. Tapi kata running juga bisa jadi kata benda gitu. Misalnya dalam konteks kalimat uh, the running was enjoyable gitu. Nah, runningnya di sini itu kan bentuknya jadi kata benda ya, bukan kata kerja gitu. Jadi dengan informasi tag dari POS ini itu lematisator itu bisa memilih kata dasar yang tepat gitu. Terus juga proses ini tuh kan perlu
informasi ya tentang jenis kata dan konteksnya. Jadi tanpa informasi yang diperoleh dari proses POS tag-nya ini, lematisasi mungkin mungkin aja ngehasilin lema atau kata dasar itu yang kurang tepat gitu atau agak ambigu. Jadi dengan menggunakan POS tagging itu kita bisa bantu ningkatin akurasi dan relevansi hasil proses lematisasi ini gitu. Nah ini kita run juga buat nerapin POS tag dan lemmatization-nya ke kolom review ya di data frame. Oh iya, ini agak text time juga nih teman-teman. Mungkin kalau masih running aku bisa coba bantu share di contoh lainnya, kopiannya. Sebentar ya. Oke, udah terlihat belum ya? Oke, sepertinya sudah terlihat lagi. Nah, tadi kita sampai di tahap ini ya, setelah proses lematisasi. Karena tahap ini text time ya teman-teman, tuh masih running di Gcolab yang lainnya, yang tadi. Jadi ini ada copy dari Gcolab yang tadi. Nah, ini setelah diterapkan notasi ke kolom review di data frame AMDB. Kemudian juga kalau misalkan mau ngecek, ini hasilnya akan jadi seperti ini gitu. Nah, selanjutnya setelah proses pre-processing tadi udah selesai, udah beberapa yang kita lakuin, kita bisa masuk ke mapping sentiment values-nya ya ke numeric values. Karena tadi kan value dari kolom sentimen itu masih berupa string ya, masih positif atau negatif. Nah, seperti yang teman-teman tahu juga untuk proses machine learning gitu ya, itu harus berbentuk biner. Jadi untuk yang positif kita akan ubah jadi satu, dan untuk yang negatif itu nol. Nah, selanjutnya ada sedikit data visualization atau yang biasanya itu kalau untuk analisis sentimen itu adalah word cloud gitu. Nah, word cloud yang pertama itu untuk yang review positif. Nah, di sini aku nyoba gabungin dulu untuk semua review positifnya. Jadi menggunakan um, fungsi join ya untuk semua sentim review yang memiliki value sentimen satu itu kita gabungin dan dibuat word cloud-nya seperti di bawah ini. Nah, bisa dilihat yang paling besar tuh angkanya katanya itu adalah one, movie, film, karakter, terus juga di sini bisa dilihat um, love gitu ya, good, life, story gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau untuk review positif itu ini ya keyword yang banyak dibahas gitu ya. Bisa dilihat teman-teman dari word cloud-nya. Ada karakter, ada performance juga nih, ada aktor pun nggak terlalu besar, tapi sepertinya cukup sering di-mention gitu ya sama teman-teman yang review filmnya gitu. Nah, selanjutnya ke word cloud yang review negatif. Sama seperti yang tadi, digabungin dulu semua review negatifnya. Ini ada salah. Review negatif, pakai join, terus dibuat word cloud-nya seperti ini. Nah, terlihat ya perbedaannya. Kalau untuk yang word cloud negatif itu, yang paling besar bisa lihat teman-teman adalah kata violence gitu. Terus juga episode, show, terus juga ada doji, mass, forget,
lihat hook banyak banget, dan katanya lumayan apa ya, bisa dibilang agak cukup berbanding terbalik gitu ya. Jadi udah sesuai gitu untuk review negatif. Oke, nah selanjutnya kita mulai masuk ke um, buat modelingnya gitu teman-teman. Seperti biasa, untuk modeling itu kita split train test juga datasetnya seperti yang di sini, dan size-nya itu 80 banding 20. Terus seperti yang tadi aku bilang, untuk fitur extraction-nya itu di kasus ini itu menggunakan TF IDF. Nah, TF IDF itu apa? TF IDF itu adalah term frequency inverse document frequency, atau bisa dibilang itu mengurangi bobot kata-kata umum yang muncul dalam hampir semua dokumen dan memberikan lebih banyak bobot pada kata-kata yang muncul dalam sebagian kecil dari dokumen. Jadi kata-kata umum yang sering muncul di banyak tempat itu diberi nilai yang lebih rendah. Sementara kata-kata yang jarang muncul tapi penting dalam satu dokumen itu diberi nilai yang lebih tinggi. Jadi kata-kata yang unik itu lebih diperhatikan daripada kata-kata yang umum. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini atau nanti di file Google Colab-nya ada contoh apa ya, perbandingan dua dokumen gitu ya. Ini contoh pembobotan kata dari dua dokumen gitu. Di sini di dokumen satu itu katanya ada this is about Messi. Kemudian untuk yang dokumen kedua itu this is about TF-IDF. Nah, um, balik lagi di tentang TF-nya atau term frekuensinya itu, um, TF itu apa ya, seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen. Terus jadi kata-kata yang sering muncul dan relevan dengan dokumen itu akan dianggap penting. Kayak misalnya, atau rumusnya adalah seperti di bawah ini nih, TF sama dengan seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen dibagi atau per total jumlah kata dalam dokumen. Jadi misalnya untuk kata this ya, untuk kata this dalam dokumen satu itu kan bobotnya satu, tapi untuk jumlah kata dalam dokumennya itu adalah 8. Jadi dia this dalam dokumen satu itu satu dari 8 kata di dokumen tersebut. Nah, untuk this dalam dokumen kedua itu adalah satu juga, tapi bobotnya itu adalah 5 kan ini totalnya. Jadi 1/5. Maka TF untuk this di dokumen kedua itu 1/5. Gitu. Nah, kemudian untuk IDF-nya itu atau inverse document frequency itu ini tuh menghitung seberapa pentingnya sebuah kata dari seluruh dokumen. Jadi atau bisa simpelnya apa ya? Kayak ngitung seberapa penting sebuah kata ya di seluruh dokumen. Jadi jika kata itu muncul di semua dokumen, mungkin kata itu tuh nggak terlalu penting gitu untuk satu dokumen tertentu. Tapi kalau kata itu cuma muncul di beberapa dokumen, mungkin aja itu penting buat dokumen-dokumen yang ada. Kayak misalnya kata yang sering muncul tuh kan biasanya kata sambung gitu ya. Kan machine learning itu nggak bisa bedain gitu ya mana kata sambung, mana kata dasar gitu. Jadi dengan proses TF-IDF ini tuh bisa dibedakan gitu mana yang kata sambung, jadi nilai yang untuk kata sambung itu juga lebih kecil gitu karena kan sering muncul di berbagai dokumen atau teksnya gitu. Kayak misalnya um, kita kan punya kata this ya, this yang tadi di atas ini. Kalau kata itu muncul di dua dokumen, dari total dua dokumen, artinya dia muncul di semua dokumen yang ada. Nah, maka jadi IDF-nya itu adalah log 2/2 sama dengan 0 kan ya. Terus kalau untuk IDF Messi, karena dia munculnya cuma di satu kata nih, cuma di satu dokumen, maaf. Jadi IDF-nya adalah log 2/1 sama dengan 0,301 01 gitu. Nah,
Sekarang kita bisa bandingkan TF-IDF untuk kata umum dis dan Messi yang sepertinya itu penting gitu ya buat dokumen satu. Nah, TF-IDF untuk dis dalam dokumen satu itu 1/8 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk yang dis dalam dokumen 2 juga sama 0. Tapi kalau untuk yang TF-IDF kata Messi di dokumen satu itu dia um, 4/8 kali 0,301 jadi 0,15. Jadi skor untuk kata yang Messi itu lebih besar gitu ya bobotnya di dalam kedua dokumen ini gitu. Gitu untuk sekilas tentang TF-IDF-nya itu apa. Nah, kemudian di sini aku buat model sama fitur extension-nya itu menggunakan pipeline karena lebih apa ya, lebih clean code gitu juga, terus juga biasanya lebih mudah digunakan gitu ya untuk proses modelingnya ini gitu. Nah, setelah dijalankan nanti akan terbuat pipeline yang terdiri dari TF-ID vectorizer-nya sama modeling SVC-nya atau super vector machine-nya. Nah, setelah ini modelnya selesai, baru dijalankan tes akurasinya. Dan di sini aku dapetin hasil akurasi di data ujinya itu adalah sekitar 0,8952 atau kalau untuk persen mungkin 80% ya, cukup baik gitu ya. Terus dilakukan juga untuk mencetak hasil dari um, report classification-nya gitu untuk metrik yang lain ada precision, recall, F1 score. Di Gcolab-nya teman-teman bisa lihat sendiri skornya berapa. Nah, di sini juga bisa dibuat nih sentimen sistem sederhana ya untuk ngepredik sentimen di teks baru gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa coba running juga di Gcolab-nya karena ini aku nggak bisa ubah langsung di sini karena modelingnya juga udah ke running ya. Ini kayaknya nggak akan works gitu. Teman-teman bisa ubah-ubah sendiri gitu. Nanti kalau misalkan running dari source code yang udah aku share, bisa coba diganti aja ininya gitu. Nah, ini kalau yang aku coba ini teks barunya adalah I like this series. This is so fun to watch. Nah, hasil prediksi sentimen yang keluar di sini bener ya itu sentimennya itu positif gitu. Oke, mungkin untuk bahasan studi kasusnya sudah selesai. Kalau misalkan ada yang masih mau ditanyain, boleh langsung di kolom chat aja. Mungkin aku bisa stop sharing. Nanti teman-teman kalau misalkan masih mau ngulik studi kasusnya, bisa coba copy aja dari source code yang udah aku share. Oke, mungkin sekarang kita bisa mulai baca public chat yang udah ada nih.
Oke, mungkin karena udah ada beberapa pertanyaan yang muncul di public chat, aku akan jawab dari pertanyaannya Kak Halilah Rojanaswa. Kak Halilah tanya, sebelum melakukan analisis sentimen, dapat dilakukan preprocessing data. Nah, untuk analisis sentimen sendiri, bentuk preprocessingnya seperti apa ya Kak? Apakah ada penghapusan kata-kata yang dianggap merupakan kosakata ambigu untuk meningkatkan performa dan hasil analisisnya? Oke, ya benar banget. Uh, Kak Halila, ada proses pre-processingnya. Mungkin untuk proses pre-processingnya seperti yang tadi udah aku sharing di uh, slide-nya, coba share lagi deh. Nah, untuk proses pre-processingnya sendiri itu seperti ini, Kak Halila. Ada meliputi proses folding, terus remove punctuation, stop word removal, tokenizing, sama lematisasi. Sama tadi juga udah aku sempat demokan beberapa contoh sederhananya ya di studi kasusnya itu. Mungkin untuk nge-refresh lagi, case folding itu untuk nge-convert um, kata-kata yang huruf kapital menjadi lowercase gitu ya, untuk sama semua di lowercase semua. Kemudian remove punctuation itu untuk menghapus tanda bacanya. Kemudian stop word removal itu untuk menghapus kata-kata yang nggak terlalu penting gitu ya, seperti kata sambung. Misalnya kalau untuk dalam bahasa Inggris tuh biasanya yang dihapus tuh adalah the gitu ya, the, terus this, a, apalagi of gitu-gitu. Itu kan apa ya, nggak terlalu bisa ngasih um, konteks positif atau negatif gitu ya, atau netral. Nah, kemudian juga ada tokenisasi, terus juga ada lemmatization atau lematisasi. Nah, proses ini tuh cukup penting ya teman-teman, karena uh, untuk bisa menghasilin hasil analisis sentimen dengan akurasi yang tinggi, menurutku karena proses ininya sih, proses pre-processingnya, kayak kalau misalkan emang proses pre-processingnya juga bisa lebih kompleks gitu ya, lebih banyak dari ini. Sebenarnya lebih banyak lagi sih daripada yang aku masukin di slide ini gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa coba explore sendiri ada apa aja yang lain pre-processing dalam analis sentimen gitu ya, atau text processing dalam generalnya. Itu bisa banget dicari lagi, karena nantinya pastinya itu akan berpengaruh gitu ya ke hasil akurasi modelingnya gitu. Terus kemudian tadi ada penghapusan kata ambigu gitu ya. Kalau mungkin beberapa kata gitu ya yang mungkin punya makna ganda atau ambigu yang bisa mempengaruhi analisis sentimen, itu juga bisa dihapus gitu ya dengan beberapa teknik gitu. Jadi kalau misalnya setelah tahap preprocessing ini, data itu bisa jadi lebih siap gitu ya untuk dilakukan analisis sentimen menggunakan metode-metode yang banyak gitu ya. Bisa bisa pakai metode klasifikasi teks, atau juga berbasis aturan, atau pendekatan lainnya gitu ya. Um, Kalau untuk penanganan kata ambigu sendiri itu uh, bisa banget jadi bagian tahap preprocessing, tapi juga tergantung pada sifat atau tujuan spesifik analisis kamu sendiri gitu. Gimana Kak Halilah, apakah sudah cukup terjawab?
Atau ada feedback lagi? Oke, baik. Terima kasih, Khalila. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Erikson Chandra Sihombing. Kak Erikson tanya bagaimana preprocessing data bisa membantu dalam analisis sentimen. Apakah penghapusan kata-kata ambigu mempengaruhi hasil analisis sentimen? Apa saja langkah-langkah preprocessing yang biasanya dilakukan sebelum analisis sentimen? Oke, karena ini masih nyambung ya sama tadi yang pertanyaannya Kak Halilah. Uh, Preprocessing penting banget untuk mempengaruhi hasil dari analisis sentimennya itu. Kalau preprocessing yang dilakuin itu bagus gitu ya, rapi, kemungkinan hasil akurasi modelingnya juga akan lebih tinggi gitu. Bisa dibilang apa ya, tahap kunci dalam analisis sentimen itu di preprocessingnya. Karena kan apa ya, dari ibaratnya dari bentuk teks string terus kita mau ngekstrak informasi dari situ gitu. Jadi untuk bisa ngasilin informasi yang kayak gitu juga preprocessingnya juga harus dilakukan yang baik gitu. Mungkin supaya lebih terbayang gimana sih preprocessing data itu bisa ngebantu hasil analisis sentimen gitu ya. Preprocessing ini tuh jadi penting dalam analisis sentimen karena bisa ningkatin akurasi itu dengan beberapa cara gitu. Misalnya satu, mengurangi noise gitu kan. Raw text tuh seringkali mengandung banyak noise gitu ya. Jadi ada tanda baca, terus karakter khusus atau informasi yang gak relevan. Terutama biasanya kalau misalkan ambil datanya dari sosmed tuh, misalnya kita biasanya crawling data menggunakan keyword, satu keyword gitu ya. Tapi kadang-kadang data yang keambil itu nggak sesuai dengan konteks yang kita mau gitu. Kayak orang-orang ekspresinya macam-macam gitu ya di sosial media. Kan kita nggak mau ya kalau hasil analisis sentimen kita itu jadi terganggu gitu ya karena terlalu banyak noise di data kita gitu. Jadi dengan preprocessing yang bagus juga bisa ngurangin noise itu sehingga jadi bisa fokus pada informasi yang penting nih buat dianalisis gitu. Untuk konteks ini kan analisis sentimen gitu. Terus juga bisa untuk menjaga konsistensi datanya gitu, kayak misalnya untuk preprocessing tahap yang apa scaffolding gitu ya. Jadi kan itu konsistensi datanya sama semua ya di lowercase semua. Jadi kita tuh mastiin bahwa huruf besar dan kecil tuh dianggap sama. Jadi sehingga bisa ngurangin variasi dan mempermudah juga pengolahan datanya gitu. Terus juga di beberapa kasus tuh apa ya, bisa untuk ngilangin bias gitu sih. Jadi kalau teks mentah tuh biasanya ngandung beberapa bias yang bisa nantinya mempengaruhi hasil analisis sentimennya gitu. Nah, proses pre-processing ini itu bisa ngebantu ngurangin bias ini dengan menghapus informasi yang nggak relevan gitu. Jadi apa ya, ngereduksi gitu ya variasi kata-kata yang ada kemungkinan bisa memunculkan bias gitu sih. Jadi ya kesimpulannya pre-processing ini tahap yang penting ya untuk melakukan analisis sentimen gitu. Kita bisa ningkatin kualitas hasil analisisnya dengan melakukan pre-processing yang baik gitu. Kalau untuk langkah-langkah yang dilakukannya sama seperti yang tadi, ada tokenisasi, terus scaffolding, apalagi tadi lemmatization, stop word removal, itu sih biasanya umum dilakukan itu. Normalisasi juga biasanya ada. Gitu. Kak Erikson kelihatannya udah offline nih, jadi mungkin semoga sih terjawab ya Kak. Oke, mungkin aku bisa move ke pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Kirana Ratu Malhani.
Izin bertanya Kak, bagaimana cara mengembangkan model analisis sentimen yang lebih canggih dan akurat? Nah, ada sih beberapa cara yang bisa kita lakuin gitu ya, supaya hasil model analisis kita tuh lebih canggih dan akurat. Yang pertama itu kita bisa ngumpulin dataset yang berkualitas gitu. Seperti yang kita tahu juga ya, kalau misalkan datasetnya bagus tuh biasanya modelnya juga nanti yang dihasilin bisa lebih akurat. Jadi kita bisa mastiin dataset kita harus mastiin gitu ya, dataset kita itu mencakup berbagai jenis teks yang relevan dengan domain atau topik yang emang mau kita cari tahu gitu. Um, Sesuai dengan tujuan analisis sentimen kita apa gitu. Kayak misalnya kalau misalnya mau analisis sentimen tentang awareness brand gitu ya. Misalnya kita ambil dari Twitter, itu pastiin datanya itu kita bisa mastiin rentang waktunya gitu ya untuk apa ya, untuk tetap relevan gitu. Kayak misalnya kan untuk brand awareness misalnya untuk 5 tahun ke belakang gitu. Kira-kira brand kita tuh kayak gimana sih persepsinya di masyarakat gitu. Itu kita bisa coba ngumpulin, kita coba pakai teknik yang bisa ngumpulin data tuh, bikin dataset yang bagus gitu ya, yang berkualitas. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang tadi udah ditanyakan juga sama teman-teman yang sebelumnya, pre-processing. Pre-processing ini proses penting ya. Kalau misalnya pre-processingnya bagus gitu ya, mungkin hasil ada kemungkinan hasil analisnya itu bisa lebih akurat dan lebih canggih. Atau kalau misalnya emang bener-bener mau advance banget, itu bisa pakai processing data yang um, lebih kompleks gitu ya, seperti penggunaan tematisasi atau pengenalan frasa atau juga ngehandle untuk kata-kata ambigunya secara khusus gitu. Itu pre-processing data yang lebih kompleks. Terus yang ketiga itu mungkin setelah pre-processing itu um, modeling ya, tahap modelingnya. Dari modelingnya juga teman-teman bisa pilih model yang sesuai nih. Um, Kan banyak ya berbagai model yang bisa digunakan untuk analis sentimen. Ada yang rule based, juga ada yang deep learning juga, pakai deep learning juga bisa gitu. Terus juga ada yang campuran atau machine learning kayak studi kasus yang tadi gitu. Pilih model yang sesuai dengan skala dataset kita gitu. Kalau misalnya emang skala datasetnya kira-kira besar gitu ya, kan pastinya juga model analisis yang dihasilkan kita pengennya lebih canggih, lebih akurat gitu ya. Jadi mungkin bisa pilih model yang lebih cocok dengan skala dataset kita. Terus kemudian setelah pilih model itu biasanya kalau mau lebih canggih atau akurat tuh bisa pakai fine tuning ya, fine tuning model gitu ya. Kalau untuk aku sendiri sih masih belum banyak case yang sampai mencoba gitu ya fine tuning model, tapi dari beberapa yang aku baca ini tuh bisa banget buat meningkatkan akurasi model kita gitu ya. Jadi dengan memodifikasi parameter modelnya itu bisa ningkatin kinerja pada tugas analisis sentimen gitu. Mungkin dengan berbagai ngegabungin langkah-langkah yang udah aku mention tadi, bisa sih harusnya eh, ningkatin model analisis sentimen yang lebih canggih dan lebih akurat gitu. Untuk Kak Kirana, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Apa atau ada pertanyaan lanjutan?
Mungkin bisa aku asumsikan cukup ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Karena untuk pemaparan materi sudah selesai dan studi kasus juga sudah aku paparkan. Untuk search code studi kasus juga sudah aku share. Mungkin teman-teman bisa lebih coba-coba lagi di Google Colab studi kasusnya, Kak. Kalau tadi penjelasanku agak terlalu tepat. Nih, oke. Mungkin karena udah mau jam setengah tiga juga, jam 3 juga nih. Bisa aku cukupkan untuk pembahasan webinar aku pada siang hari ini. Tapi sebelum itu mungkin untuk dokumentasi, kalau teman-teman yang memungkinkan untuk on webcamnya boleh dinyalakan dulu ya webcamnya teman-teman. Untuk dokumentasi. Oke, kalau nggak ada cuma apa-apa sebentar. Untuk dokumentasi aja. Oke. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan webinar dari aku pada siang hari menuju sore ini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya hadir di webinar aku pada siang hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan itu bisa menjadi informasi baru buat kalian juga dan bermanfaat juga. Mungkin sampai jumpa di webinar aku selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Udah boleh live ya, karena udah selesai webinarnya. Terima kasih.